Kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video part sebelumnya, Lindong yang membunuh Guyin selaku salah satu ketua sekte Serigala Darah, rekannya pun kali ini tak terima dan akhirnya ingin balas dendam kepada klan Lin. Kali ini Lindong juga akhirnya bertemu dengan sosok rubah pemilik batu permata di tangannya itu nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Setelah kematian Guyin di pertarungan sebelumnya, ketua sekte Serigala Darah yang bernama Wei Tong menghampiri klan Lin untuk balas dendam karena dia tak terima rekannya telah dibunuh. Lin Zentian menjelaskan jika Guyin telah ikut campur karena membantu Lei Bao dan Qi Jing di pertemuan sebelumnya. Tentu saja Wei Tong tak peduli dengan hal itu karena dia hanya ingin balas dendam saja. Lin Zentian meminta jalur damai saja dan bertanya apa yang perlu dilakukan agar bisa berdamai. Karena Wei Tong meminta tambang batu permata milik klan Lin dan menyuruh semua klan Lin untuk menjadi budaknya, tentu saja Lin Zentian menolaknya dan adu kekuatan pun terjadi. Tapi Lin Zentian kalah telak karena Wei Tong sudah berada di tingkat Yuan dan atas. Kemudian datanglah Lindong mendatangi mereka dan melawan Wei Tong seorang diri. Karena Lindong menyadari jika kekuatannya tak sebanding dengan Wei Tong, dia membuat sebuah kesepakatan di mana dia akan memberikan semua aset klan Lin melalui pertarungan hidup dan mati di arena ibu kota nanti. Lindong hanya menginginkan waktu 3 bulan saja untuk mempersiapkan diri di pertarungan nanti. Karena Wei Tong masih memikirkan keselamatan anak buahnya, dia akhirnya memberikan waktu hanya 2 bulan saja untuk persiapan dan mereka pun segera pergi. Setelah situasi sudah aman, beberapa bayangan Lindong di dunia batu permata rubah itu hilang satu persatu. Dia pun merasa khawatir jika kenapa-napa dengan batu rubah itu. Saat malam hari, Lin Zentian mendiskusikan hal itu bersama-sama dan berencana memecah beberapa klan mereka untuk sembunyi dari incaran Wei Tong. Kemudian Lindong berencana untuk pergi ke ibu kota dan berlatih seorang diri. Karena itu keputusan yang diambil oleh Lindong, Lin Zentian akhirnya menerima keputusannya tersebut. Esok hari pun tiba, di mana sebelum Lindong pergi ke ibu kota, semuanya terlihat begitu sedih melihat dia bersiap-siap pergi. Lin Zentian juga memberikan sisa pil stamina miliknya untuk berjaga-jaga di sana nanti, dan Lindong pun akhirnya pergi berangkat. Sesampainya di ibu kota, Lindong mendengar jika ada pelelangan barang-barang langka untuk bangsawan di sebuah tempat, dan mungkin saja ada benda bagus yang dia butuhkan nantinya. Kemudian dia menukar beberapa batu permata miliknya itu dan penampilannya pun dirubah oleh 2 orang pedagang di sana agar layak masuk ke pelelangan itu. Penampilan Lindong pun berubah total dan mereka pun pergi ke tempat pelelangan elit itu. Sesampainya di tempat pelelangan, Lindong melihat kakek Yanda di sana juga sebagai tamu penting. Kemudian datanglah Yue bersama panitia pelelangan di sana yang bernama Xuanzu yang menghampiri kakek Yanda dan pelelangan pun dimulai. Kakek Yanda tak sengaja mengenal energi milik Lindong dan seketika dia sangat kaget karena Lindong berkembang dengan sangat pesat. Kakek Yanda juga berasumsi jika dia akan menjadi petarung yang sangat hebat suatu saat nanti. Xuanzu yang mengetahui hal itu, dia berencana merekrutnya untuk beraliansi nantinya. Saat pelelangan berlangsung, Lindong tertarik dengan tanaman langka yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Lindong pun berusaha membeli tanaman itu, walaupun dengan harga yang sangat mahal nih.
Setelah pelelangan selesai, Xuanzu mengajak Lindong untuk pergi menemui kakek Yanda di ruang pertemuan. Saat pergi, ternyata ada mata-mata dari serigala darah yang sedang mengikuti Lindong nih. Di ruang pertemuan, kakek Yanda sekali lagi menawarkan diri untuk menyempurnakan segel kehidupan Lindong agar dia lebih cepat berkembang lagi. Tapi ternyata Lindong sudah memperbaiki segel kehidupan miliknya sendiri dan seketika mereka semua terheran-heran akan bakat Lindong nih. Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika ada 3 macam segel di setiap manusia, yakni segel kehidupan, segel spiritual, dan segel surgawi. Mereka yang memiliki segel surgawi konon katanya bisa memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Karena Lindong sudah merasa akrab dengan kakek Yanda, dia akhirnya menceritakan semua permasalahan keluarganya dan dia hanya ingin menjadi kuat saja untuk melawan Weitong nantinya. Kemudian Xuanzu menceritakan sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari dalam kolam yang konon katanya bisa mendapatkan energi spiritual yang sangat banyak sekali. Dan baru-baru saja ini telah ditemukan keberadaan kolam surgawi itu, tapi ada di perbatasan desa dengan klan lainnya. Kemudian Xuanzu mengajak Lindong untuk ikut serta turnamen di mana pemenangnya nanti berhak mengambil energi spiritual di sana, dan tanpa pikir panjang, Lindong pun langsung menerima tawaran dari Xuanzu. Scene beralih di mana Lindong berusaha memperlebar auranya untuk mencari sumber masalah di dalam dimensi batu rubah itu. Kemudian muncul sosok bayangan putih yang tidak lain adalah si pemilik batu, yaitu rubah putih itu sendiri. Dia memperkenalkan diri jika dia adalah iblis celestial yang bernama Martha. Kemudian Martha menjelaskan jika dia dulunya sangat kuat sekali berkat batu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, batu itu perlahan-lahan menyerap energi spiritualnya hingga dia menjadi sangat lemah. Dia juga terpaksa hidup di dalam batu itu agar tidak lenyap selamanya. Jika Lindong tidak ingin bernasib sama, dia harus mengisi energi permata itu dengan energi spiritual murni agar berfungsi kembali. Seketika dia teringat dengan kolam surgawi yang penuh dengan energi spiritual murni. Karena Lindong tak bisa menggunakan kekuatan permata itu di turnamen perebutan kolam surgawi nanti, Martha mengajaknya ke sebuah tempat di mana ada ruangan yang disebut piringan mental. Martha menjelaskan jika metode ini sangat ampuh tapi juga berbahaya. Jika Lindong bisa menahan rasa sakit saat proses berlangsung, maka dia akan memperoleh tingkat kekuatan mental yang sangat jauh. Tapi jika dia tidak bisa menahannya, maka kekuatan mental miliknya akan hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung memulai metode piringan mental itu dan tentu saja dia merasakan sakit yang sangat hebat. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Lindong berhasil menaikkan level kekuatan mentalnya itu. Kemudian Martha menyarankannya untuk mengkonsumsi tanaman obat yang dia beli di pelelangan tadi agar energi spiritual miliknya itu segera kembali pulih. Karena Martha nanti akan mengajarinya sebuah teknik kekuatan mental tingkat tinggi yang bernama Borkeong. Keesokan harinya, Lindong menghampiri sebuah tempat di mana semua panitia pelelangan elit tadi berkumpul. Di sana ada Yue dan panitia lainnya yang bernama Liu Yi. Kemudian Xuanzu datang bersama pemilik pelelangan elit tadi yang bernama Xiaowan Jin. Kemudian mereka menjelaskan jika Lindong, Yue, dan Liu Yi akan bertanding dengan peserta lain dalam memperebutkan kolam surgawi nantinya. Sesampainya berada di lokasi turnamen, mereka bertemu dengan Yue Shan, yakni orang sewaan Weitong yang paling kuat, bersama dengan kedua anaknya yang bernama Yue Feng dan Yue Lin yang memiliki kekuatan tingkat Yuan surgawi tahap akhir. Dan orang di belakangnya bernama Jiang Li. Dia adalah prajurit sewaan sama seperti Lindong dan tingkat kekuatannya pun belum diketahui. Pertandingan pertama adalah Yue melawan Yue Lin dan pertandingan kedua Yue Feng melawan Liu Yi. 第一局比试，万金商会柳毅对抗血狼帮岳峰。 第二局，血狼帮胜。 Di sela pertandingan tadi, Martha merasakan energi spiritual yang aneh berada dari dalam kolam surgawi itu.
Kemudian dia menyelinap pergi menuju kolam surgawi untuk memeriksanya. Karena dia dalam wujud tubuh spiritual saja, maka dia tidak sanggup menyelam terlalu dalam dan kembali. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Yue, tapi pertandingan kedua Liu Yi kalah nih. Jadi pertarungan Lindong melawan Jiang Li adalah penentu siapa yang akan memiliki kolam surgawi nantinya. Pertandingan pun dimulai dan Lindong begitu mudahnya mengalahkan Jiang Li. Tapi Jiang Li mempunyai kemampuan unik, yaitu mengubah darahnya sendiri menjadi energi spiritual nih, di mana dia bisa menjadi tingkat Yuandan dalam sementara dengan mengorbankan darahnya sendiri. Lindong yang terpojok melawan Jiang Li dengan tingkat Yuandannya saat ini. Dia menggunakan kekuatan mental barunya dengan teknik Borkeong yang diajarkan oleh Merta tadi nih. 第三局决胜负之战开始。天人境后期，好强的精神力！本事，不过也该到此为止了。进步员厉害，好快！田螺波，大邪手，这具成型，这小子真的只是第一来打吗？够上。他被弱制了。第三局问津商会上。 Tim Lindong yang memenangkan pertandingan di video sebelumnya, kini mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam kolam surgawi itu. Mereka semua sangat terpukau dengan energi spiritual murni yang berasal dari dalam kolam tersebut. Yue tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam kolam surgawi itu, disusul oleh Lindong bersama dengan Liu Yi melompat masuk ke dalam. Setelah mereka berada di tengah-tengah kolam surgawi itu, mereka segera menyerap energi spiritual di sana sebanyak-banyaknya agar mereka cepat naik ke tingkat selanjutnya. Namun, teknik penyerapan energi milik Lindong sangat lambat dibandingkan milik Yue dan Liu Yi. Dia malah ditertawakan oleh Marta nih. Karena waktu berada di sana sangatlah terbatas, Marta membuat kesepakatan dengan Lindong di mana dia akan membantunya menyerap energi spiritual di sana dengan cepat, tapi setelah Lindong selesai, dia harus turun ke dasar kolam untuk memeriksa sumber energi aneh yang dirasakan oleh Marta di video sebelumnya. Lindong pun langsung setuju dengan perjanjian yang Marta buat. Proses penyerapan energinya pun menjadi sangat cepat dan seketika energi spiritual Lindong pun sudah terisi penuh. Di atas kolam juga terlihat seperti pusaran air karena saking cepatnya proses penyerapan energi Lindong tadi. Setelah penyerapan energi spiritual miliknya selesai, Lindong segera turun ke dasar kolam surgawi untuk memenuhi janji terhadap Marta tadi. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah jiwa iblis piton giok air dalam keadaan tersegel. Awalnya Lindong kabur karena iblis yang mereka hadapi adalah level Yuan dan tingkat akhir. Marta segera membujuknya kembali jika jiwa iblis itu sedang berluka. Marta juga menjelaskan jika sumber energi spiritual yang Lindong hisap tadi berasal dari mutiara yin dan yang di belakang jiwa iblis itu. Jika Lindong berhasil mendapatkan mutiara itu, dalam beberapa hari Lindong bisa mencapai tahap Yuan dan awal secepat mungkin. Karena mutiara itu dilindungi oleh jiwa iblis di sana, Marta harus menghisap jiwa iblis itu terlebih dahulu agar mutiara tersebut bisa diambil, dan dia butuh beberapa energi spiritual milik Lindong untuk menyerapnya. Lindong pun setuju dengan ide Marta dan dia segera memberikan energi miliknya tadi kepada Marta. Saat proses penyerapan jiwa iblis berlangsung, segel iblis itu tiba-tiba terlepas dan pertarungan pun tak terhindarkan.
hingga mau tidak mau Martha berubah menjadi wujud aslinya walau hanya sementara saja. 冰妖之口。呵呵，这下玩大发了。吼什么？已经说不要了。这家伙还真不是一般的耗子啊！ Pertarungan pun selesai dan mereka berhasil mendapatkan mutiara yin dan yang itu. Martha juga kehabisan tenaga dan segera kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Saat mereka kembali pulang, Shawan Jin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lindong karena dia sangat pucat akibat terlalu banyak mengambil energi spiritual di kolam surgawi tadi. Tapi Lindong menegaskan lagi jika dia hanya peduli dengan naik ke tingkat Yuandan saja untuk melawan Weitong nantinya. Karena Weitong memiliki koneksi dengan Wuxia yang tidak lain dari pelelangan pasar gelap alias musuh bisnis rumah pelelangan mereka, dengan upaya Lindong mengalahkan Weitong nantinya, Shawan Jin akan membantu Lindong sebisa mungkin untuk menjadi kuat saat pertandingan nantinya. Kemudian Xuan Su memberikan buku langka dari pelelangan kemarin yang berisikan teknik-teknik khusus untuk Lindong pelajari nantinya agar bertambah kuat lagi saat melawan Weitong nantinya. Saat Lindong di rumah, dia segera masuk ke dalam dimensi batu rubahnya itu. Di sana bayangannya sudah kembali pulih dan justru bayangannya itu berhasil membuka aliran darah spiritual tingkat 22 vena. Lindong segera menirukan gerakan bayangannya itu dan seketika dia berhasil membuka aliran darah spiritual 22 vena miliknya juga. Kemudian tiba saatnya di mana Lindong menetralisir energi spiritual mutiara yin dan yang agar sama dengan energi spiritualnya sendiri. Di percobaan pertama dia gagal untuk menetralisir energi mutiara itu, tapi di usaha kedua dia mati-matian menguras banyak energi spiritual miliknya dan akhirnya berhasil juga. Karena Lindong terlalu banyak menguras energi miliknya, segel spiritual miliknya pun akhirnya rusak lagi nih. Lindong segera menelan mutiara yin dan yang itu dan seketika segel spiritual miliknya itu menjadi dua. Kini Lindong sudah menjadi tingkat Yuandan awal dan karena segel spiritual miliknya menjadi dua, maka kekuatan mentalnya pun berlipat ganda. Esok hari pun tiba, di mana Lindong diajak oleh Xuan Su pergi ke tempat pelelangan. Di sana Lindong sangat kaget sekali karena dia bertemu dengan Jingta, ayahnya dan kakeknya. Lin Zentian menjelaskan jika rumah pelelangan milik Shawan Jin telah memberikan perlindungan kepada klan mereka. Saat Xuan Su pergi meninggalkan mereka, Lin Zentian mencoba menyerang Lindong untuk menguji kekuatannya saat ini. Lindong pun berhasil menyamai kekuatan Lin Zentian nih. Mereka semua sangat kaget sekali karena Lindong telah mencapai tingkat Yuandan awal. Scene beralih di mana pertandingan hidup dan mati antara Lindong melawan Weitong pun diselenggarakan. Semua datang di arena untuk menyaksikan pertandingan itu termasuk keluarga Lindong. Tapi di belakang mereka ada orang suruhan Weitong untuk memata-matai keluarga mereka. Pertandingan pun dimulai di mana Weitong sangat kaget sekali karena Lindong sudah mencapai tingkat Yuandan awal nih. Di dalam arena mereka tidak bisa keluar karena telah dipasang energi penghalang agar Lindong tidak bisa kabur.果然厉害！爆杀拳，找到了！
圣佛。田螺波，天裂掌。你可是凭借此招击杀过3位元丹境的强者呢。Saat Lindong kalah melawan Wei Tong, ternyata dia melihat Qingta disandra oleh orang suruhan Wei Tong dan berhasil mengacaukan konsentrasi Lindong dalam bertarung. Kakek Yanda pun pergi untuk menyusup ke sana demi melindungi mereka. Lindong juga tak tinggal diam dan menyerang Wei Tong sekaligus dengan dinding penghalang di sana menggunakan teknik jarum dewa milik Gu Yin dalam jumlah yang banyak. Jarum dewa miliknya pun berhasil menembus penghalang itu dan penyusup itu pun berhasil dikalahkan. Penyusup itu pun berusaha menyerang Qingta lagi, tapi berhasil dihentikan oleh kakek Yanda nih. Pertandingan pun berlanjut di mana Lindong tak ada rasa khawatir lagi.这才是魏通真正的实力吧？太冷了！天罗波！什么时候？神针！林东，千万不要乱来啊！魏通，你倒是提醒我了。第4重。杀我，可没那么容易。Beberapa bulan kemudian, setelah Lindong mengalahkan pertarungan, keluarga mereka menjadi sangat terkenal karena klan Lin juga telah bersekutu dengan rumah pelelangan milik Shawan Jin. Kemudian Shawan Jin memberikan mereka tanaman langka yang berfungsi meningkatkan kekuatan mental kepada Qingta untuk Lindong gunakan nantinya. Di tempat lain, Lindong yang bersama kakek Yanda di sebuah rumah bambu, mereka minum teh bersama sambil menggunakan kekuatan mental mereka untuk menuangkan teh masing-masing. Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika Lindong sudah sama kuatnya dengan kakek Yanda saat ini, yakni kekuatan mental tingkat 4 bahkan lebih kuat lagi. Hingga akhirnya kakek Yanda menjelaskan jika ada tingkat 5 dan seterusnya lagi untuk menjadi kuat, tapi dia tak sanggup untuk mencapai tahap itu untuk saat ini. Scene beralih di sebuah pegunungan, di mana ada seorang laki-laki dengan kekuatan mental yang sangat hebat. Bahkan dia bisa membelah gunung tanpa melukai kupu-kupu di depannya itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita misterius yang berjalan di atas air. Saat dia menerima pesan dari bunga teratai, film pun berakhir. Itulah alur cerita film Martial Universe Season 1. Ada beberapa karakter baru yang memiliki kekuatan yang luar biasa di akhir film tadi nih. Dan sepertinya akan terungkap di season 2-nya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.